Oke, selamat pagi teman-teman dan semuanya. Makasih udah masih lanjut ya untuk praktik. Jadi kita akan lanjut lagi di praktik untuk pertemuan ke-12 itu terkait dengan saham dan RE ya, atau bisa disingkat dengan owners equity. Nah, tapi memang untuk nanti spoiler tugas level Basem dan juga untuk auditnya memang akan lebih fokus kepada saham dan RE ya, model kapital lah gitu, stok. Jadi untuk owners equity kita akan ingat lagi kata karakteristik, emang ini akan berhubungan dengan AKM ya. Jadi ingat bahwa owners equity itu adalah yang pertama merupakan transaksi yang relatif ya, relatif beberapa atau sebagian. Ini di sini akan mengefek ya, akan berpengaruh kepada akun balance. Namun, tapi salah satunya itu biasanya high click material. Biasanya itu materialnya sangat besar dalam jumlahnya. Jadi memang di sini perlu audit khusus untuk bagian owners equity. Nah, yang kedua adalah the exclusion of single transaction could be material in its life. Nah, di sini untuk jadi lanjut teman-teman, di sini kalau exclusion of single transaction could be material itself. Jadi exclusion itu kayak eksklusif mungkin ya, kayak satu transaksi mungkin itu akan material. Jadi eksklusivitas itu mungkin kayak nerbitan share atau gimana, itu kan memang material ya. Jadi memang butuh prosedur audit yang memang butuh khusus lah gitu. Yang ketiga adalah legal relationship exist between client dan entity. Nah, ini ya, jadi ada hubungan yang legal antara apa? Klien, entitas, dan juga pemegang saham, bonds, atau itulah kepemilikan yang sesuai, nah dokumen kepemilikan yang sama. Yang keempat adalah di sini ada hubungan langsung yang terjadi antara interest and dividends account. Nah, jadi ada hubungan langsung antara interest dan dividen dan juga terkait dengan debt dan equity. Nah, itu kenapa penting banget karakteristik dari owners equity itu untuk diaudit. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada akun-akunnya. Kalau akun-akunnya itu lebih kepada nih, ada treasury, ada dividen, ada cash in bank ya. Kenapa di sini hubungannya ada hubungan akunnya siklus ownership ini, karena memang cash in bank itu kan nanti kan hubungannya sama membayar dividen dan juga isut itu ya, saham ya. Nah, itu juga penting. Capital stock, PNI capital jelas, donated capital. Nah, ini juga return earning, dividend payable karena hubungannya dengan dividen declared-nya. Tadi proprietorship. Nah, ini kalau misalkan dia perusahaannya cuma satu orang, nah ini penting juga. Ada partnership, nah ini tidak penting. Tapi biasanya yang akan jadi prosedur audit itu hanya dividen sama capital stock mungkin yang common ya. Kalau preferred kurang ini mungkin tidak akan dibahas, ya, tidak akan bisa detail. Nah, ini ada tipe kepemilikan, ada yang publicly held corporation atau bisa dibilang ini PT, ada closely held corporation atau private ya, kayak firma, CV gitu. Nah, terus ada stock issuance. Nah, jadi ini hubungan antara akun-akun terkait dengan stock issuance atau penerbitan saham. Nah, jadi ada 3 ya, ada cash in bank, ada paid in capital atau excess par, ada capital stock. Nah, ini sama ya teman-teman, kayak di akun kemarin, jadi dari beginning ditambah issuance. Kalau ada issuance berarti nanti kita dapat duit di cash in bank ke debit ya. Lalu nanti sisanya itu, selisihnya itu kan pasti biasanya harga jualnya kan lebih dari par. Nah, ini paid in capital atau bisa kita biasa bilang sebagai premium. Premium ya, paid in capital sama aja premium. Nah, ini ada tambahan di sini nanti. Nah, atau redemption of stock ini nanti terkait dengan ini ya, penarikan saham ya. Nah, itu nanti akan terkait dengan treasury share. Oke, lanjut. Dan ini dividen, terkait dividen juga sama, ada 3, itu dividen payable, ada cash in bank dengan ini, return earning. Nah, jadi ingat ya, ketika di-declared atau diumumkan, pastikan nanti akan muncul dividen payable dan juga RE-nya akan berkurang ya teman-teman, diingat di akun dulu, di AKM. Terus nanti ketika bayar, otomatis dividen payable juga akan berkurang, dan kita akan mengeluarkan duitnya, makanya di sini di kredit. Lalu internal control. Nah, internal control terkait dengan owners equity yang pertama adalah
proper authorization of transaction. Jadi otorisasi yang transaksi yang mencukupi. Nah ini juga ya. Jadi kan ada biasanya rapat pemegang saham atau rapat-rapat dari manajemen itu akan berkaitan dengan bagian penerbitan. Ya, jadi itu harus penting juga. Yang kedua adalah proper record keeping and segregation of duty. Jadi ingat ya, suatu perusahaan itu harus punya terkait dengan catatan itu ya, pemegang catatan dan juga segregation of duties atau pemisahan kekuasaan atau tugas yang cukup memadai untuk terkait dengan internal controls terhadap owners equity. Yang ketiga adalah independent register and stock transfer agent. Nah, ini adalah independent register. Jadi register dan juga agen transfer stok yang independen. Jadi nanti kita ini akan hubungan dengan konfirmasi. Jadi auditor itu mungkin akan melakukan konfirmasi terkait dengan saham yang dibayar atau dividen yang akan dibayar atau saham-saham yang sudah diisut. Nah, itu nanti akan berpengaruh. Nah, jadi memang nanti kita akan bahas ini lebih detail di halaman selanjutnya. Jadi selanjutnya atau di bagian video selanjutnya. Jadi ini akan lebih flashback aja ya. Yang ketiga, nah ini untuk owners equity dalam siklusnya ini kita akan mendesain terkait dan juga melakukan tes dari stok saham atau RA. Yang pertama kita akan melakukan test of control terkait dengan pengendalian internal yang tadi sudah kita bahas. Ada 3 tadi ya. Yang kedua ada substantive test of transaction. Nah nanti kita akan cari-cari perhitungan-perhitungan dan juga prosedur substantifnya ya, yang bisa kita lakuin. Nah, yang ketiga adalah test of detail balance. Nah, test of detail balance itu akan lebih berpengaruh pada ini ya, akhir neracanya ya, saldo akhir neraca itu kira-kira ada perubahan atau tidak. Oke, yang selanjutnya audit of capital stock atau paid-in capital atau ini share premium. Yang pertama itu ini di arrange ya. Jadi memang tujuan audit dari capital stock dan PIC itu yang pertama adalah completeness, di mana capital stock yang sudah ada memang benar-benar dicatat. Nah, ya, di auditnya completeness. Yang kedua, occurrence atau existence dan juga akurasi. Itu terkait dengan pencatatan capital stock, transaksi capital stock dicatat yang sudah ada dan juga benar-benar sudah dihitung, dicatat secara akurat. Ya, jadi memang ada dan juga dicatat secara akurat. Yang ketiga adalah akurasi. Nah, capital stock itu harus dicatat dengan secara akurat ya, akurasi. Yang keempat, presentation and disclosure. Jadi capital stock itu benar-benar di-presented atau disajikan dan juga diungkapkan ya secara benar, secara memadai. Nah, terus selanjutnya untuk tujuan audit terkait dividen itu ada yang pertama occurrence. Ya pasti kalau occurrence itu ya terjadiannya. Jadi pencatatan dividen itu benar-benar terjadi. Yang kedua adalah completeness, di mana dividen yang memang ada itu sudah dicatat ya. Yang ketiga, akurasi. Dividen yang sudah dihitung itu harus secara akurat. Dividen yang dihitung itu harus dicatat itu harus dihitung secara akurat ya. Nah, yang keempat, occurrence. Oh, ini kok sama ya. Occurrence itu di mana dividen ini harusnya existence ya, sorry. Yang occurrence ini yang keempat adalah dividen yang dibayar kepada stockholder itu benar-benar ada. Nah, ini nanti terkait dengan substantif prosedurnya. Kita bagaimana akan menentukan bagian-bagian audit prosedurnya ya. Yang kelima adalah completeness, di mana dividen ini benar-benar dividen payable itu benar-benar dicatat ya. Jadi ini tadi bedanya adalah kalau yang completeness ini terkait dengan dividen declared. Nah, ini dividen payable-nya. Ya, yang completeness-nya dari nomor 4 sampai 6 ini. Nah, nomor 6 tadi, dividen payable-nya itu benar-benar dicatat secara akurat. Nah, yang yang terakhir adalah terkait tujuan audit ini ya, audit tentang terkait dengan return earning. Nah, transaksi yang mempengaruhi antara return earning adalah net earning of year atau bisa dibilang income pada tahun pertama, laba-laba dari tahun berjalan. Yang kedua adalah dividen declared. Karena kan jurnalnya kan RE pada dividen RE pada dividen payable kan. Nah, maka akan mempengaruhi dari return earning ini. Dan yang terakhir adalah mungkin akan terjadi koreksian terhadap return earning. Yang pertama adalah pure period earning. Nah, ini hubungan AKM kemarin ya. Jadi kayak penyesuaian di tahun berjalan terkait dengan earningnya atau penyesuaian laba. Yang kedua adalah prior period adjustment. Nah, ini kemarin kita udah belajar di AKM nih. Kemungkinan apa ya namanya? Kayak transaksi yang harus diperbarui, transaksi penyesuaian yang mungkin harus diperbarui selama tahun berjalan. Yang ketiga adalah appropriation of inter-earning. Nah, ini apropriasi ini kalau nggak salah kemarin ini ya restricted ya. Jadi kayak return earning yang ditahan gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan appropriation atau kayak apa ya?
Retail earning yang harus dialokasikan kepada hal-hal tertentu. Nah, ini juga akan berpengaruhi dan juga akan mengkoreksi dari retail earning. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. Untuk sementara kita overview dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalamnya terkait audit prosedur dan juga bagaimana karakteristik lebih dalamnya lagi terkait audit untuk saham dan juga RE, atau owner equity. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Terima kasih.